Seorang pengawal kepercayaan Dong Yu maju ke depan membawa dua buah pedang bermata tajam. Lucia membelalak. Ia tahu jika ayahnya tidak pernah main-main, kehamilan palsunya tentu tidak akan banyak membantu. Apa yang akan ayah lakukan? Apakah ayah tega menghabisi ayah dari bayi yang saat ini kukandung? Apakah ayah mau anakku nanti menjadi yatim, harus menerima nasib seperti ibunya, hidup dengan orang tua yang tidak lengkap? Jawab ayah. Lucia memekik keras. Dong Yu sedikit tersentak. Seumur hidup ia belum pernah mendengar kalimat bantahan dari putranya. Alex menarik nafas panjang. Luar biasa, drama yang diperankan kekasihnya begitu natural. Pria itu menatap sekeliling pada anak buah Dong Yu yang seakan bersiaga, menatap ekspresi kaget mereka mendengar teriakan Nona Muda Wang. Masuk, Lucia. Biarkan ayah memberi pelajaran pada pria yang sudah lancang menyentuh putri Dong Yu Wang. Dengan kilatan amarah yang terlihat di netranya, Dong Yu mengucapkan hal itu. Ia menatap kepada putrinya seolah-olah akan meremukkan tulang Lucia ketika gadis itu memberontak kembali. Tidak, ayah. Jangan lakukan. Alex tidak memiliki kemampuan bermain pedang. Bukankah ayah sendiri mengatakan jangan pernah melukai seseorang yang kekuatannya tidak sepadan denganmu, yang tidak memulai urusan denganmu, karena hal itu adalah tingkah seorang pengecut. Menaikkan sudut bibirnya, diam-diam Dong Yu memuji perubahan sikap putrinya. Sejak dulu pria itu tahu jika putrinya adalah gadis yang suka mengalah dan selalu penurut. Sebagai seorang ayah, ia cukup paham jika Jiali dan Lilian selalu memperlakukan Lucia dengan buruk, meskipun tentu saja tidak melukai diri putrinya secara fisik. Apakah kamu lebih memilih pria ini mati di hadapanmu? Dia tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkan calon suamiku mati. Aku akan menjadi orang yang pertama mati sebelum ia mati. Alexander tersenyum. Kalimat yang diucapkan Lucia menyentak pikirannya. Wanitanya satu-satunya wanita yang akan membuat dirinya berani melakukan apapun. Dong Yu Wang tidak akan mudah menundukkan dirinya. Baiklah, jika itu menjadi kemauanmu, jangan salahkan aku jika pada akhirnya pria bajingan ini mati di tangan ayah. Mengenai anak yang saat ini kamu kandung, ayah akan membesarkannya seperti ayah membesarkanmu sendirian. Dong Yu menyeret dua buah pedang samurai panjang itu menuju ke arah Alexander. Semua mata menatap ke arah mereka. Jiali tersenyum penuh kepuasan. Drama yang sungguh menakjubkan. Lucia menatap Alex dengan tatapan khawatir, tetapi pria itu justru tersenyum hangat ke arahnya, seolah kemurkaan seorang Dong Yu bukan hal yang perlu diresahkan. Gadis itu tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Alex menghadapi ayahnya. Apakah seorang asisten pribadi bisa mengimbangi kekuatan ketua mafia? Pilih pedang mana yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku. Aku ingin memberimu kesempatan mati sebagai kesatria. Dong Yu menatap sinis ke arah Alex. Pria itu sedikit terganggu oleh ketenangan Alex menyambut ajakannya. Siapa pria itu? Kenapa ia masih terlihat tenang menghadapi semua ini? Padahal jelas-jelas pria itu tahu jika di sekeliling mereka ada puluhan orang bersenjata lengkap yang siap mengantar pria itu ke nirwana. Maafkan saya, Tuan Dong Yu. Jika Anda berkenan, izinkan saya untuk meminta sesuatu pada Anda. Mungkin ini bisa menjadi permintaan terakhir saya, ayah dari calon cucu Anda. Membungkuk hormat dengan sebelah tangan terlipat di depan dada. Tindakan Alex membuat suasana bertambah tegang. Lucia mengusap keringat dingin di wajahnya. Gadis itu mencoba mengurai apa maksud perkataan sang kekasih. Alex sudah mengimbangi sandiwara yang telah ia buat. Katakan di hadapan semua orang apa yang menjadi keinginan terakhirmu. Biarkan semua orang mendengarnya. Sekiranya mampu kulakukan, maka akan kupenuhi. Senyum mengejek itu masih terpasang di wajah Dong Yu Wang. Alexander Darwin
menegakkan tubuhnya setelah mengibaskan tangannya yang terasa sedikit kaku karena efek suasana tegang di halaman luas ini. Saya ingin kita melakukan pertarungan 2 sesi. Sesi pertama tanpa menggunakan senjata dan sesi kedua menggunakan pedang sebagai senjata. Sebuah kehormatan bagi saya jika Anda mengizinkan saya bertarung dengan pimpinan tertinggi Black Hunter. Kali ini barulah Dong Yuwang terkejut. Rupanya pria yang ada di hadapannya ini bukan pria bodoh yang tidak mengerti siapa yang akan ditantangnya. Lucia terkejut. Ia belum pernah mengatakan jika ayahnya memiliki organisasi bernama Black Hunter yang tersohor di Beijing. Gadis itu hanya mengatakan kepada semua orang bahwa ayahnya merupakan ketua mafia. Aku menghormati keinginanmu itu, anak muda. Tetapi bagaimana kamu sangat yakin jika mampu bertahan sampai pada sesi kedua jika ada sesi pertama yang mungkin saja akan mengirimmu ke neraka? Dong Yu berusaha meredam sedikit perasaan tidak nyaman di hatinya. Mata batinnya menemukan sesuatu yang tidak biasa pada diri pemuda yang mengaku sebagai kekasih putrinya. Cinta saya kepada Nona Muda Wang yang membuat kepercayaan diri itu ada. Jika saya tidak memiliki kesempatan bertarung dengan Anda di sesi kedua, saya meminta satu hal. Di sini kamu bukan orang yang memiliki hak untuk meminta sesuatu, tetapi karena putriku mengatakan jika kamu adalah ayah dari bayinya, maka ku beri satu kesempatan untuk mengatakan keinginanmu. Alexander bersorak dalam hati. Ia mampu melihat keraguan pada diri Dong Yuwang. Pria itu terlihat sangat mencintai putrinya. Seorang musuh yang hebat harus mampu melihat kelemahan musuhnya. Inilah yang Alex pelajari dari pimpinan tertinggi Red Devil, Ramapati Danupraja. Jika saya menang menghadapi Anda, izinkan saya bertemu dengan Tuan Muda Liu Chen dan mengatakan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika saya kalah, maka berikan saya penghormatan terakhir dengan upacara pemakaman yang layak. Tidak boleh. Hentikan, Alex. Jangan meminta seperti itu. Aku bersumpah akan bunuh diri jika melihatmu mati di tangan ayahku. Lucia bergegas menghampiri Alex, merengkuh tubuh pria itu dengan erat seolah ingin menjadi tameng bagi diri pria itu. Dong Yu menatap ke arah sepasang kekasih yang saat ini berpelukan di hadapannya. Menatap pada lengan Alex yang terulur untuk membelai rambut putrinya membuat perasaan Dong Yu sedikit berdesir. Tenang sayang, aku tidak akan kalah dari ayahmu. Ingat, cincin yang terpasang di jariku ini akan melindungi kita. Percaya padaku, oke? Alex mencium puncak kepala sang kekasih. Tak lama kemudian Lucia beranjak ke samping. Alex yakin jika saat ini apa yang terjadi di tempat ini sudah terpantau oleh Liu Chen. Dong Yu mengepalkan tangan putri yang sejak kecil ia jaga dari sentuhan laki-laki kini begitu santainya menampakkan kemesraan di hadapan semua orang. Aku menyetujui syaratmu. Anggap saja saat ini acara pemakaman yang layak telah disiapkan oleh orang-orangku. Jangan membuang waktuku untuk membuat tentang hal-hal yang tidak semestinya kita bicarakan di tempat ini. Kita segera mulai saja sesi pertama. Suara Dong Yu terdengar tegas. Pria itu melemparkan 2 pedang samurai yang sejak tadi berada di tangannya, merenggangkan tulang lehernya sebelum akhirnya menatap Alexander Darwin dengan tatapan membunuh. Alexander maju ke depan. Pria itu perlahan membuka kancing kemeja yang ia kenakan. Sebuah tato kecil bergambar simbol berada tepat di dada pria itu. Dong Yu menatap tato yang ada di tubuh Alexander dalam tatapan memijing. Ia pernah melihat tato itu, tetapi tidak jelas di mana pernah melihatnya. Mungkin hanya sebuah kebetulan yang sama. Tubuh pria itu bagus sekali, Bu. Otot-otot tubuhnya terkesan keras dan lihatlah, perutnya begitu liat. Ia adalah pria idamanku dan tentunya bisa menyenangkan aku. Lilian tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dari sosok Alexander. Jaga bicaramu, Lilian. Jika ayahmu mendengarnya, ia tidak segan akan menghukummu dan mengurung dirimu bersama para serigala peliharaannya. Cilia melotot ke arah putrinya. Sejujurnya, pikiran wanita itu juga sama dengan yang dipikirkan Lilian.
Tubuh kekasih Lucia itu memang sangat menawan. Kuberi kau satu lagi kesempatan jika masih ingin merubah keputusanmu. Pergilah dari Beijing secepatnya, atau kau akan menemui ajalmu di negara ini bersama keinginanmu yang hanya akan menjadi keinginan semu. Seorang kesatria pantang untuk menjilat ludahnya sendiri. Tidak ada kamus dalam kehidupanku. Takut pada sesuatu yang memang tidak seharusnya perlu ditakuti. Nona Mudawang adalah tujuan terakhir hidup saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi pikiran saya untuk merubahnya. Cih, sebenarnya aku mengagumi semangatmu itu, anak muda, tetapi kesombonganmu terlalu tinggi. Jika ingin menghadapiku tanpa senjata, jangan salahkan aku. Jika kematian tragis akan membawamu pada tujuan hidup yang tidak akan pernah kamu capai. Dongyu akhirnya melepaskan kemeja yang ia pakai, menampilkan tubuh kekar yang dipenuhi tato di sekujurnya. Sebuah kalung berliontin kepala serigala berwarna hitam menjadi ikon dari mafia Black Hunter. Alexander sempat terdiam. Kepingan memori masa lalunya seakan timbul seiring liontin yang digunakan Dongyu. Saya sudah bersiap untuk memulai pertarungan, Tuan Dongyu. Alexander membungkuk hormat. Pria itu seakan menemukan kembali semangat yang ada pada dirinya setelah terlalu lama disibukkan oleh rutinitas berkas-berkas kantor. Suasana terlihat mencekam. Semua orang fokus pada satu titik di mana dua pria berbeda generasi saling berdiri berhadapan dengan tubuh. Lucia berdiri dengan bibir gemetar saat mengucapkan sebaik doa untuk dua pria yang sama-sama ia sayangi, berharap semoga Yang Maha Kuasa bisa memberikan sebuah mukjizat agar pertarungan yang sejatinya tidak diperlukan itu menemui titik berhenti. Alexander dan Dong Yuang sama-sama melangkah ke depan hingga jarak di antara mereka semakin terkikis, hanya menyisakan sekitar 1 meter saja untuk kemudian saling memasang kuda-kuda. Dong Yu menemukan jawaban itu. Simbol yang terpasang pada tubuh bagian depan Alexander merupakan simbol yang sama yang pernah ia lihat belasan tahun yang lalu. Kini pria itu menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apakah pria ini datang dengan sebuah tujuan, atau mungkin semesta sedang menunjukkan kuasanya atas karma yang mungkin saja datang.